Sekarang kita ke Grand Mutiara Gading, daerah Cikarang, Bekasi. Sebelum memulai, pertama perlu dipahami, ini adalah informasi tentang topografi. Apa itu topografi? Sederhananya adalah untuk melihat elevasi, ketinggian, bentuk permukaan bumi, dan juga kontur tanahnya. Kontur itu seperti bentuk-bentuk atau arsiran. Yang kedua, apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya topografi. Salah satunya melihat seperti apa desain konstruksi, desain wilayah, desain desa, desain kota, bahkan desain sebuah provinsi atau negara. Bahkan itu harus diperhatikan untuk melihat arah aliran air secara alami sesuai dengan pembentukan kan tanah permukaan bumi, arah seperti apa nanti hubungannya dengan permukaan air laut. Cara sederhana saya coba jabar. Fokus untuk kemana air mengalir. Nah, air mengalir pasti mencari yang lebih rendah. Air yang mengalir dan tidak bisa mengalir atau terhalangi, atau air yang datang dengan air yang keluar, incoming atau outgoing, bahasanya air masuk dan keluar tidak seimbang, sehingga terjadi banjir. Jadi seperti apapun topografi, elevasi, ya, dan kontur wilayah bukan hanya masalah rendah atau tinggi yang menjadi faktor utama. Faktor kedua yang paling utama adalah sistem pengairannya atau drainase. Seperti apa air itu diarahkan, dibelokkan, dialirkan, kemana, dihitungkah? Sudah dihitung, sudah sesuaikah? Air yang masuk dengan air yang keluar, incoming dan outgoingnya. Ini ada permintaan dari salah satu follower kita, nama perumahannya Grand Mutiara Gading. Kepada follower saya minta maaf apabila wilayah atau komplek yang dimintakan mungkin tidak tercover semua atau mungkin malah offside keluar ke komplek atau wilayah yang lain karena saya tidak terlalu paham sejauh mana batasan komplek-kompleknya, tapi sejauh yang sudah saya pelajari, Grand Mutiara Gading ya terletak di sisi barat sebuah kawasan pabrik di sini ya. Bisa dilihat gambar tangan yang bergerak dan di sisi selatan Tol Cimanggis Cibitung atau di tenggaranya. Nah, ini Grand Mutiara Gading ya. Sekarang kita buka data yang sudah saya tarik. Nah, ini garis-garis kuning ini apa? Garis-garis kuning ini adalah kontur data yang sudah saya olah menggunakan beberapa sumber dari pencitraan atau foto dari satelit. Ini pencitraan atau foto tertanggal kapan? Sedetail-detailnya bisa saya jelaskan, namun tidak untuk saya bahaskan di sini. Karena satelit, garis edarnya berbagai macam, kalau untuk topografi, cuaca, dan lain-lain, ada yang sekali 1 minggu melewati area itu, ada yang sekali 1 bulan, ada yang bahkan tiap hari loh, khusus untuk keperluan seperti militer dan lain-lain. Saya tidak membahas terlalu dalam ke sana karena itu terkait dengan privasi ya dan juga area profesionalitas saya. Jadi ini arsirannya sudah saya lakukan arsirannya di sekitar ini Grand Mutiara Gading. Kita lihat ketinggiannya ada di kisaran berapa sih? Nah, ini dia. Jadi Grand Mutiara Gading itu lebih kurang ada di 30 meter di atas permukaan laut sampai 45 meter permukaan laut. Itu area kawasannya Mutiara Gading. Oke, sekarang kita lihat. Ini agak menarik ya. Saya bilang menarik tidak. Jangan sampai bilang wah ini memprihatinkan atau menyeramkan, tidak. Yang berwarna merah itu adalah area yang lebih rendah. Saya sampaikan merah rendah, biru atau hijau itu lebih tinggi. Bisa terlihat di sini merah. Jadi kalau bisa dilihat di sini Grand Mutiara Gading itu ada di area yang rendah karena berwarna merah, orange, kuning. Malah di komplek-komplek di luarnya dan sebagian di sisi timurnya ada pabrik itu lebih tinggi karena berwarna hijau dan biru. Tuh. Namun setengah pabrik itu juga daerahnya rendah karena berwarna merah. Ini seperti daerah persawahan atau rawa dan juga saya melihat kemungkinan ya, kemungkinan ada kolam atau situ kecil ya. Kalau musim hujan mungkin air tergenang di sana. Jadi sekali lagi ya, banjir atau tidaknya faktor utama adalah elevasi atau ketinggian rendahnya sebuah kawasan. Yang kedua adalah pengairannya atau drainase. Saya yakin Grand Mutiara Gading dan mudah-mudahan saya optimis ya, pengairan, drainasenya bagus, masyarakat yang ada di sana dan developernya selalu menjaga melakukan perawatan dan perbaikan, maintenance-nya baik, kesadaran semua pihak juga baik. Jadi kalau kita lihat di sini, Grand Mutiara Gading ini saya akan buat lebih transparan biar kelihatan daerahnya dan blok-bloknya. Konturnya saya hilangkan dulu. Ini bisa terlihat di sini, Grand Mutiara Gading. Ini ada merah-merah sedikit di sini ya. Ada gor badminton juga. Kita mulai berangkat dari coba gor badminton Mutiara Gading karena ini yang paling menonjol tadi. Saya lihat ini ketinggiannya ini 1
garis kuning itu mewakili 10 cm. Jadi peta ini saya pecah per 10 cm. 10, 20, 30 jarak per garis itu. Bisa saya bikin per 1 cm. Ya, namun garisnya nanti terlalu rapat. Atau per 1 meter, atau per 5 meter, 10 meter juga bisa. Bisa kita lihat di sini. Gor badminton Mutiara Gading ada di kisaran 43 meter di atas permukaan laut sampai 43,1 dan juga 43,9 ya. Jadi daerah itu ya mungkin ini sekitar 15 kali 10 meter atau 20 kali 10 meter berada di kawasan ketinggian 43,9 sampai 43,1. Pada saat pembangunan pasti pondasi dan lain-lain secara pekerjaan sipil sehingga pondasinya flat atau datar. Oke, kita ke bagian daerah boulevard atau daerah depannya ya. Contoh di sini Grand Mutiara Gading, ada Gang Damai, ada di sini jalan dan bloknya biasanya muncul. Nah, ini boulevardnya atau jalan utama ya. Nah, kantor sekretariat RW 12. Di sini berada di ketinggian 34 meter di atas permukaan laut, variasinya nggak terlalu signifikan sampai 34,8. Ini ada nih contohnya, blok C4 sampai C5. Kita lihat di sini berada di kisaran 34 meter di atas permukaan laut sampai 35, jadi 1 meter aja variasinya. Nah, bagaimana dengan ini ya, saya taruh di tengah di sini, risiko dari daerah yang lebih tinggi yang akan mengalirkan air. Ya, saya taruh di tengah. Nah, ini dia. Jadi daerah yang lebih tinggi bisa kita lihat di sini nih. Ini contoh blok D ya. Jadi kalau kita lihat yang rendah, saya besarkan dulu. Tulisan angka-angkanya saya besarkan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, Grand Mutiara Gading. Ini agak, aduh. Tapi ini bukan, kita nggak pesimis ya. Ini adalah area Grand Mutiara Gading. Dia dikepung oleh beberapa daratan tinggi. Di sisi baratnya ada perumahan yang lebih tinggi. Perumahan Grand Mutiara Gading yang lebih mendekat ke jalan besar ya. Jalan apa ini? Jalan raya besar. Di sisi baratnya itu ketinggiannya 43 meter sampai 44. Bisa dilihat ini ada ketinggian 43-44 meter di sisi baratnya. Ya, ini adalah Jalan Raya Setu. Ya, Jalan Raya Setu ya, Jalan Raya Setu. Ya, ini jalan masuk komplek. Jalan masuk kompleknya dari Jalan Raya Setu atau Jalan WR Supratman itu cukup tinggi loh. 43 meter. 43, 44, kemudian masuk ke arah timur, ke arah dalam, itu menurun. Nah, menurun sampai ke ketinggian 40 meter. Nah, yang memprihatinkan itu yang di sisi tenggaranya perumahan ini, kawasan Mutiara Gading ini. Itu ada yang berketinggian, ya Masya Allah, 33, 32. Nah, dia ada di garis merah ini nih ya. Dilihat di gambar tangan ini atau kursor. Yang nggak tahu kursor ini, yang bergerak-gerak ini, yang seperti telapak tangan, itu ada di sebelah dalam, di sisi timurnya ya. Timur atau lebih ke agak ke bawah sedikit, selatan berarti tenggaranya dari perumahan ini itu rendah. Jadi di depan tinggi, kemudian di tengah rendah, kemudian di ujungnya dari ujung perbatasan Mutiara Gading dengan pabrik yang ada di sisi timurnya itu lebih tinggi lagi, naik lagi. Masya Allah. Di sini bisa saya katakan, ya ini Mutiara Gading ada dua, ini depannya, depan, ya ini belakang. Nah di tengahnya malah yang rendah. Ini jalur merah ini yang rendah, ya. Jadi signifikan ya di depan dengan Jalan Raya WR Supratman tadi 45 meter di atas permukaan laut, namun di tengah-tengah, tenggara atau selatan, timurnya ya, timur selatan ya tenggara, ada yang tinggian 30 meteran. Berarti air malah mengarah ke sana. Nah, seharusnya kalau saya melihat kontur dari wilayah Cikarang Bekasi, air itu dialirkan ke arah utara ya, ke arah pantai, ya, bukan malah sebaliknya ke arah selatan atau ke Gunung Pangrango atau Gunung Salak di sana. Ya, ini yang dapat saya sampaikan untuk yang bertanya untuk perumahan Grand Mutiara Gading, Cikarang, wilayah Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini ada yang paling rendah lagi, yang merah. Ini ada kawasan pabrik malah di sana. Tapi saya yakin ya, sekali lagi, tinggi rendah memang menjadi faktor. Tapi faktor kedua adalah drainase. Dengan pengairan atau drainase yang baik, gorong-gorong, sungai yang terbuka, dan ingat, kan masalah gorong-gorongnya aja. Dihitung oleh ahlinya. Banyak orang hebat di pemerintahan, khususnya di pemerintahan Bekasi, untuk melihat incoming atau air yang datang dengan outgoing-nya. Mereka hitung. Per kawasan, per klaster. Ya, per kotak atau per area yang disorot. Jadi kalau dia bilang, ini per 10 km persegi, incoming outgoing-nya udah balance kok. Oke. Namun perkecil lagi. Coba lihat, di dalam 10 km persegi itu ada apa saja? Apakah perumahan?
pabrik, kawasan komersial, atau bahkan jalan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau mau lebih spesifik, sampaikan atau kasih titik koordinatnya atau nama blog. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga ini bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi minta tolong di like, silahkan komentar, memberi saran, masukan juga boleh. Karena saya juga masih belajar dan terus belajar setiap hari. Ya, kemudian di follow agar aplikasi TikTok ini algoritmanya itu menyebarkan ke yang lain. Karena saya melihat 6 bulan terakhir algoritma TikTok ini agak aneh. Untuk hal-hal yang seperti ini mereka tidak populerkan atau tidak mereka share ke yang lain sehingga tidak banyak yang melihat atau informasi ini tidak sampai ke yang lain. Tujuan saya untuk membantu orang banyak ya dalam hal ini untuk konteks yang seperti ini gratis ya tanpa biaya apapun. Mari kita sama-sama membantu untuk saling berbagi kebaikan dan manfaat. Yang mau berkonsultasi silakan komen atau DM ya, jangan lupa follow akunnya. Terima kasih, salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.